juga ingat gitu bahwa teman-teman tuh tetap jadi diri sendiri, benar yang tadi kata Putri bilang. Ketua tuh bukan apa ya, bukan jadi bos tapi jadi pemimpin tuh. Jadi yang ngelarang PMJ itu bukan kita tapi Allah itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uswa, balik lagi di Podcast LDK. Oke, jadi sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Zahra Kaulan Sadida. Aku dari S1 Manajemen angkatan 2022. Nah, aku hari ini aku nggak sendiri, tapi aku bareng kedua cewek cantik ini yang sebagai narasumber kita hari ini dengan tema akhwat juga punya kuasa. Boleh teman-teman di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari siapa nih? Boleh dari Kaila. Dari aku dulu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Safira Kaila Tasbita. Aku biasa dipanggil Kaila. Kalau sekarang ini aku masih kuliah juga ya tentunya di S1 Ekonomi Syariah, angkatan 2021 semester 6 sekarang bareng sama Putri juga. Jadi Kak Kaila ini dulu tuh sebagai ketua Rohis, ketua KSNI, iya, betul. Angkatan 2023. Yes, betul. Nah, boleh nih Kak, kamu. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Rahmadiani, biasa dipanggil Putri. Sama kayak Kaila, satu kelas dengan Kaila, dari angkatan 2021 jurusan Ekonomi Syariah. Oke, jadi boleh gak sih Kak dijelasin bagaimana sistem pemilihan ketua Rohis pada saat dan KSEI pada saat itu sampai Kak Putri dan Kak Kaila ini bisa terpilih menjadi ketua? Oke, mungkin aku boleh ingin dulu jawab. Kak Kaila. Oke, Kak Kaila. Ya mana dulu nih? Udah Kak Kaila dulu. Dari aku dulu. Oke, izin ya Put ya. Silakan ya. Kalau di KSEI itu pemilihan ketuanya sebenarnya sama kayak organisasi-organisasi lainnya. Jadi biasanya karena kemarin aku di periode 2023, jadi yang periode sebenarnya kan 2022 tuh. Nah, itu kakak-kakak pengurus di tahun itu pada berunding dulu nih. Jadi kayak kira-kira dari yang masih bisa berpotensi untuk lanjut, siapa aja sih yang kompeten untuk naikin jadi ketua gitu. Nah, waktu itu akhirnya dapat ada beberapa delegasi gitu untuk jadi ketua, tapi pas itu belum ditawarin langsung tak jadi ketua gitu, belum, tapi masih dikumpulin dulu, masih diajak diskusi dulu. Nah, habis itu baru tuh ditanya, kamu masih mau lanjut nggak di tahun 2023 gitu. Udah, baru sampai situ aja. Nah, terus gak lama kemudian akhirnya diumumin kalau ternyata kita memang dicalonkan sebagai ketua gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita dapat berbagai pembekalan dari alumni, terus juga ya semacam mentoring lah ya, kita belajar tentang organisasi, terus tentang birokrasi segala macam, sampai akhirnya ada tahap kita mulai nyusun visi misi untuk grand design untuk kita paparin pas musyawarah besar gitu, sekaligus sama persiapan juga untuk wawancara. Nah, wawancara ini biasa diwawancarain sama pengurus sebelumnya, sama ketua sebelumnya dan jajaran BPH biasanya wawancara gitu. Nah, terus sampai nih mau di tahap mubes, tiba-tiba qadarullah sekitar Hamin 3 itu diumumin kalau ternyata calon-calon lain itu mengundurkan diri. Jadi cuma tinggal aku doang. Dan akhirnya aku jadi calon tunggal waktu itu. Nah, akhirnya ya udahlah bismillah gitu kan. Aku tetap maju. Terus akhirnya waktu itu alhamdulillah di Mubes aku berjalan lancar untuk paparan grand design dan juga wawancara dengan ketua periode sebelumnya. Cuma karena kasusnya aku calon tunggal, jadi nggak ada wakilnya nih. Waktu itu aku maju masih sendiri. Terus akhirnya begitu pas Mubes aku diangkat, ada beberapa teman-teman lain juga yang udah sepakat untuk jadi kadep dan jadi BPH lainnya. Kita berunding nih dari anak-anak ini mana sih yang kira-kira potensi untuk jadi wakil naik gitu loh. Karena kan aku juga butuh partner ya gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu setelah 1 minggu ngejabat, akhirnya kita sepakat untuk menunjuk salah satu orang yang menurut kita kompeten, dan itu akhwat juga gitu, jadi wakil aku gitu. Akhwat, ketuanya akhwat akhirnya akhwat. Iya, betul sekali. Boleh nih Kak dari Rohis. Oke, kalau dari Rohis sebenarnya sama-sama juga kayak KSEI. Jadi kalau Rohis itu
ada apa namanya, mungkin kalau tadi kasih ada diskusi kepengurusan sebelumnya, kalau kita lebih ke survei online gitu kalau tahun aku kemarin. Jadi kayak ada Google Form gitu yang berisi kayak nama-nama semua pengurus, terus nanti kita semua milih gitu kan, kayak kita mau ngajuin siapa nih yang bakal jadi ketua dan siapa yang jadi wakil. Biasanya kalau pengurus Ikhwan diajuin jadi ketua, kalau akhwat jadi wakil kayak gitu. Nah terus setelah melalui proses itu, kebetulan mungkin kemarin namaku tuh ada gitu, jadinya di apa namanya diajukan untuk jadi calon wakil gitu. Nah terus ada juga namanya untuk yang ngurusin oprek untuk ketua wakil itu tuh namanya Dewan Formatur kalau di Rohis. Nah jadi Dewan Formatur ini tuh dari cutting dari periode sebelumnya. Nah jadi dia yang kayak nanyain ke kita atau kayak apa ya, ngechat kita lah saat itu ya, ngechat kita kayak kamu bersedia nggak untuk maju untuk ke tahap selanjutnya, karena nama kamu ada nih kemarin diajuin kayak gitu. Nanti kalau misalkan emang bersedia ya lanjut ke tahap selanjutnya, kalau nggak bersedia ya udah berarti ya terserah mau lanjut apa enggak kayak gitu kan. Nah, terus ya udah nih saat itu aku kayak ya udah kan kayak belajar lah gitu cara kayak paparan game desainnya atau pengen belajar dapat experience itunya aja sih sebenarnya, nggak pengen gimana enggak gitu kan. Nah saat itu kan juga calonkannya kan jadi wakil kan, jadi masulah, karena kalau di Royce itu setahu aku sistemnya itu memang ada masulah, jadi ada ketua itu Ikhwan, wakilnya tuh akhwat, jadi gitu kan. Ya saat itu aku mikirnya ya itu calon jadi wakil, kalau wakil mah masih bisa lah gitu sambil belajar gitu kan. Ya udahlah saat itu aku ke tahap selanjutnya yaitu namanya eksplorasi itu tuh apa ya, paparan grand design kita, visi misi proker yang mau kita ajuin dan sebagainya ke teman-teman Dewan Formatur, ke DPO sama ke pengurus-pengurus sebelumnya juga gitu kan. Buat umum lah intinya kayak gitu, kayak uji publik cuman enggak juga sih, paparan grand design lah intinya gitu. Nah setelah paparan grand design itu ternyata aku baru tahu kalau misalkan saat itu tuh nggak ada calon masulnya. Jadi kayak ini masulah semua nih, saat itu ada 3 calon kebetulan dari Rois Al Jihad. Nah terus tahun 2023 tuh juga cukup agak gimana gitu ya, pokoknya saat itu tuh jadinya salah satu calon kita tuh naik ke USWA, naik ke LDK. Kira ternyata 2 calon nih karena nggak ada masulahnya, karena nggak ada masulnya, nggak ada ikhwannya, dan sampai akhir udah mau masuk periode baru masih belum ada juga. Akhirnya dua calon ini yang langsung jadi ketua dan wakil. Nah aku sama si calon satunya lagi jadi wakilku, jadi sama juga kayak Kasei, mirip ya, akhwat gitu, cewek-cewek gitu. Ya. Jadi yang aku lihat ini sistemnya itu sama ya antara KSEI dan apa namanya Rohis FEB Al Jihad. Oke, buat selanjutnya ya, ada gak sih role model pemimpin perempuan yang paling menginspirasi menurut Kak Putri dan Kak Kaila? Terus apakah gaya kepemimpinan mereka itu diaplikasikan ketika Kak Putri dan Kak Kaila ini menjabat sebagai ketua? Kalau tidak, boleh gak sih dijelasin gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kak Putri dan Kak Kaila ini ketika teman-teman ini menjabat? Jadi oke, izin ya Kaila. Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau role model perempuan itu yang pertama pasti ibuku sendiri gitu ya kan. Karena perempuan yang aku kenal juga ibuku sendiri dong yang pertama kali aku kenal gitu kan. Jadi aku banyak mencontoh dari beliau, dari cara beliau apa ya, mendidik gitu kan. Karena memang aku tuh dulu guru pertamanya ya ibu gitu kan. Aku manggilnya mama kebetulan. Mama, bukan mama ya, mama. Iya gitu. Nah jadi kayak belajar baca, belajar nulis, belajar apapun itu semuanya dari ibu itu tadi. Jadi apa ya, banyak banget belajar kayak dari cara beliau itu tuh manage waktunya, dari kayak sebagai ibu iya, sebagai istri iya, sebagai guru, waktu itu juga ibuku guru, sebagai guru juga iya. Jadi perannya tuh banyak tapi bisa dijalanin semuanya gitu kan. Itu menurut aku itu juga sebagai sosok leader ya, karena leader kan gak cuman posisi tapi juga actionnya dia gitu kan. Itu yang pertama ibuku. Nah setelah ibuku aku juga suka sama seseorang perempuan yang punya apa ya, kepribadian yang menurut aku tuh menarik banget dan inspirasi apa ya, menginspirasi banget gitu. Yaitu mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, Kak Zafira Akila. Aku juga suka itu. Iya kan. Nah beliau itu kan aku tuh kenal dia karena dia content creator, dan dia tuh memang keren banget ya secara pendidikannya juga. Kemarin baru lulus dari Harvard S2. Ya Allah, semuanya beasiswa gitu kan, keren banget kan. Terus juga apa ya, cara dia memanage dirinya, cara dia
nge-planning semuanya, jadi hidupnya dia tuh kayak terstruktur, tapi itu juga bener-bener apa ya, kayak lurus gitu loh, kayak syari apa, agamanya dapet, dunianya dapet, kayak balance banget gitu loh hidupnya ya kan. Nah itu menginspirasi banget sih. Dan mungkin kalau misalkan diterapin apa enggak di kepemimpinanku ya sebenarnya kondisional ya, maksudnya kalau hal-hal baik kayak misal tadi nge-planning sesuatu itu kan penting ya bagi seorang pemimpin untuk nge-planning dan sebagainya, ya itu diterapin. Tapi kalau untuk semuanya diterapin apa enggak, ya balik lagi sih ke situasi, karena nggak bisa kita terapin semua kan, dari orang balik lagi keadaan beda-beda gitu kan, keadaan Rocky sama Kasih juga pasti beda gitu, jadi cara mimpin kita juga pasti beda. Nah kalau aku kemarin tuh lebih ke menanamkan di diriku untuk menjadi ketua tuh bukan apa ya, bukan jadi bos tapi jadi pemimpin gitu. Jadi beda antara pemimpin sama bos. Kalau bos itu kita yang apa ya, memerintah, lebih ke otoriter, dan kalau pemimpin itu lebih ke mengayomi. Dan aku memilih untuk menjadi pemimpin. Aku mengusahakan untuk menjadi pemimpin gitu. Namun dan lebih ke kayak apa ya, pendekatan ke teman-teman pengurus, pendekatan ke teman-teman BPH dan sebagainya itu juga kayak lebih ke apa ya, kayak berpartisipasi juga gitu, kayak nanyain kondisinya gimana gitu kan. Jadi lebih ke kalau aku sendiri kemarin tuh kalau ketemu tuh bukan kayak sama oh gue tuh ketua lu staff gitu, enggak, tapi lebih ke kayak teman, lebih ke kayak anak justru kayak gitu. Friendly aja ya. Friendly aja gitu, kayak gimana, lancar nggak proker ini, gimana proker itu kayak gimana, ada kendala nggak gitu-gitu. Dan kalau misalkan aku masih bisa ikut bantu ya aku pasti bantu gitu, nggak yang kayak ya kan gue ketua ngapain gue, lu aja gitu, yang kayak gitu gitu. Jadi gitu sih. Iya kalau kayak gitu bos gitu, dan aku berusaha untuk menjadi pemimpin. Oh masya Allah, keren banget. Boleh Kak Kayla? Oke, ini kayak keren banget ada jawabannya. Mungkin dari idola ya tadi ya. Kalau idola sebenarnya sama kayak Putri yang pertama pasti adalah kalau aku manggilnya bunda ya, bunda di rumah gitu, karena itu tadi yang namanya seorang ibu itu keren banget loh, bisa memanage waktu, bisa memanage emosinya gitu ya, kapan harus menjadi seorang ibu, kapan harus menjadi apa, seorang istri juga. Terus yang ketiga, nah ini fun fact sedikit, kalau bundaku tuh dulu kerja di periklanan. Jadi waktu pas hamil aku, bundaku tuh sering bolak-balik ngurus syuting segala macam. Jadi kayak wah keren, ini maksudnya energi banget gitu loh, kayak wah keren ya bisa se-energik itu gitu untuk ngurus kerjaan, juga ngurus anak, ngurus suami juga gitu kan sebagai istri gitu. Terus yang kedua, kalau yang dari lingkup besarnya, dari lingkup korporat mungkin ya, itu adalah Ibu Menteri Keuangan kita saat ini, Bu Sri Mulyani gitu. Karena kebetulan aku kan semester kemarin magang di Kemenq. Nah, aku sempat ada beberapa event yang kita tuh ketemu sama Bu Sri Mulyani, dan beliau itu humble sekali gitu dengan anak-anak buahnya, entah itu yang udah eselon atau yang masih magang pun, itu kayak kita minta foto, beliau tuh mau gitu. Bahkan beliau sampai nawarin, sini ibu pegangin HP-nya gitu, kayak gitu. Jadi kayak baik banget gitu. Terus juga selain karena keahlian beliau mengatur keuangan negara itu kan rumit banget ya, itu keren banget gitu. Beliau seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri juga, tapi bisa mengatur keuangan negara juga. Terus yang terakhir juga tentunya kalau menurut aku sendiri, Bu Sri Mulyani ini orang yang bisa menginfluence anak-anak buahnya untuk bisa kerja dengan semangat gitu. Jadi namanya pemimpin kan harus kayak gitu ya, harus bisa nyemangatin terus anak-anak buahnya buat kerja bareng, buat semangat bareng gitu. Terus kalau gaya kepemimpinan sebenarnya sama kayak Putri ya, pasti adalah inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang ku sebutin tadi, terus dari pemimpin-pemimpinku sebelumnya gitu yang pernah megang aku di organisasi. Aku belajar cara mereka memimpin tuh gimana. Nah yang baik-baik pastinya aku terapin gitu. Cuma baik lagi kayak Putri, keadaan itu kan beda-beda, dan kita nggak bisa menyamaratakan semua kan. Jadi aku lebih memfilter aja sih gitu, kira-kira mana yang cocok aku terapin, mana yang enggak gitu. Yang cocok aku terapin ya aku terapin, dan kalau yang enggak ya aku lebih terapin dengan gaya aku sendiri aja gitu. Nah terus kalau terkait selama di KC kemarin satu periode itu, aku selalu mengusahakan sama kayak Putri juga yang partisipatif gitu ya. Jadi gimana caranya kita menjadi pemimpin itu nggak mengintervensi anggotanya gitu, biarkan mereka punya kreativitas masing-masing, yang penting sesuai tupoksinya. Tapi ketika ada problem, aku selalu mengusahakan untuk bisa turun langsung, bisa lihat kira-kira masalahnya di mana nih, dan kita pecahin bareng-bareng gitu. Jadi gimana caranya supaya jadi pemimpin itu nggak mengintervensi, tapi bisa tahu anggotanya itu ada problem apa gitu. Jadi
lebih ke gaya partisipatif sih yang aku terapin kemarin gitu. Masya Allah, keren banget gaya kepemimpinannya. Karena kan gaya kepemimpinan ini termasuk salah satu strategi organisasi ya, Betul, agar betul. organisasi ini tuh bisa berjalan bisa hidup lah, Benar. bisa lebih hidup. Ketika jadi pemimpin, apakah pernah Kak Putri dan Kak Kayla terkena virus merah jambu sama anggotanya? Merah jambu. Putri pernah nggak nih? Aduh, siapa dulu yang jawab nih? Wow, penasaran sama Kak Kayla. Aduh, ini ada ya ampun, tiba-tiba aja nih virus merah jambu. Virus merah jambu mungkin kalau aku sendiri aku nggak pernah ya, nggak pernah jujur, nggak pernah merasakan ada hal itu sih ya gitu. Mungkin kalau antar anggotanya ya jujur aku nggak tahu karena aku nggak mau mengganggu privasi mereka juga kan gitu. Itu kan hal privasi ya sedia, jadi kadang nggak enak juga kan masa kita tanya-tanyain sampai jorok gitu kan nggak enak ya, takutnya mereka jadi nggak nyaman, terus mereka juga jadinya sama kita kesannya kayak loh kok ini ketuanya kayak nggak percaya sama ikut kita campur nih gitu. iya ikut campur gitu kan. Jadi mungkin kalau aku sendiri nggak akunya sendiri nggak pernah, tapi kalau mungkin di antara anggota lain yang pernah ya itu urusan mereka sih aja, gitu. Yang penting sebenarnya satu sih, kalau misalnya ada hal kayak gitu terjadi jangan sampai itu membuat mereka jauh dari tupoksinya gitu. Jangan sampai itu bikin mereka jadi lupa sama tugasnya, terus jadi nggak profesional. Itu aja sih sebenarnya intinya. Tapi kalau sisanya ya udahlah itu urusan mereka gitu. Iya. Aku jadi penasaran sama Kak Putri. Gimana nih? Kalau virus merah jambu antara aku ke ini maksudnya ke pengurusnya Iya benar. kalau aku ke pengurusnya nggak pernah, aku ke internal nggak pernah. Dan pun kalau sama sih kayak tadi, kalau di internalnya mungkin bedanya adalah kalau Rohi sendiri tuh emang kita tuh selalu mengangkat isu virus merah jambu, selalu diangkat doang sih, nggak diangkat juga gitu. Nah jadi itu jadi satu hal yang penting gitu loh buat Rohi sebenarnya gitu kan. Nah kalau tahun aku kemarin tuh mungkin kalau dari anak-anakku, setahu aku tuh nggak ada ya yang cinlok di Rohis tuh kayaknya nggak ada deh gitu kan. Dan aku sendiri pun juga enggak gitu. Nah cuman kalau untuk karena tadi aku bilang ya Rohis tuh selalu mengangkat isu VMG, dan VMG tuh nggak cuma pacaran kan, tapi juga kayak HTS dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk mengatasinya kalau aku tahun kemarin, karena aku tuh mikir ini tuh sebenarnya bukan masalah mengganggu privasi sih, tapi lebih ke kayak menurut aku tuh kurang etis kalau kita punya label lembaga dakwah. Karena sebenarnya tuh punya label lembaga dakwah tuh berat banget. Itu yang aku di awal udah pressure tuh itu, punya label lembaga dakwah, label Rohis kayak Rohis masa kayak gitu, Rohis masa kayak gitu. Perilaku Kan personalnya juga dilihat personalnya ya? juga dilihat gitu kan. Jadi karena ngejaga nama lembaga dakwah tadi ya kalau bisa sih ya kita meminimalisir untuk jangan gitu kan bagi pengurusnya. Nah kalau tahun kemarin itu mungkin aku nggak langsung kayak ngasih SP atau apa itu enggak ya. Mungkin lebih ke kalau yang aku tahu ya udah ngajak ngobrol, kayak diajak ngobrol santai aja gitu kan. Tapi kalau misalkan di akhir kemarin karena aku ngerasa kalau misalkan ini itu memang mau diangkat terus dan memang mau diselesaikan, jangan diangkat doang tapi nggak ada penyelesaiannya, ya harus ada sistemnya yang ngatur, harus ada peraturannya gitu. Kalau kemarin aku di akhir periode pas mubes, pas ADART itu kita taruh di ADART, kita lebih dispesifikin lagi, benar nggak sih? Ya bukan lebih dispesifikan gitu kan. Kalau misalkan nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Apa misalkan kalau kita tuh sebenarnya bukan spesifik ke VMG sih sebenarnya, lebih ke kalau di ADART itu kemarin seingat aku tuh intinya pengurus itu nggak boleh melakukan hal yang dilarang Allah gitu. Jadi yang ngelarang VMG itu bukan kita tapi Allah gitu. Masya Allah. Oke, selanjutnya dalam memimpin organisasi kan nggak mungkin selamanya kayak air tenang ya, pasti ada suka dukanya nih. Kira-kira apa ya ketika kalian memimpin, suka dukanya dalam memimpin dan bagaimana cara mengatasinya? Ini boleh dari Kayla dulu. Aduh, ada duka nggak ya? Seneng terus nih kayaknya dikasih ini ya. Bahagia terus nih. Sebenarnya kalau suka duka gitu ya, suka duka mungkin kalau dari sukanya itu gimana caranya pemimpin itu bisa mengenal sifat orang yang berbeda-beda. Jadi seru banget ketika kita mimpin, kita itu bisa tahu sifat orang yang beda-beda dan otomatis belajar psikologi juga nggak sih secara nggak langsung kayak oh si A ini begini, kita ngadepinnya begini, si B begini gitu. Dan dari situ juga kita ngeliat nih oh mereka ini punya potensi yang beda-beda, tapi kalau disatuin bisa keren banget gitu dalam satu organisasi. Itu serunya, jadi bisa kenal banyak orang, bisa kenal banyak karakter-karakternya juga, dan kemampuan mereka yang luar biasa, itu sukanya. Dan
dari segi bondingnya tuh juga pasti tuh mantep banget sih. Selama 1 tahun kan kita jalanin semuanya bareng-bareng gitu ya, itu juga luar biasa banget tuh, menjadi hal yang bisa termasuk ke kategori sukanya gitu ya. Kalau dukanya ya pasti ada aja lah ya, mungkin ada lah masa-masa kita pasti di tengah-tengah tuh jenuh gitu, kayak aduh capek banget ya, kita harus setiap proker datang terus gitu-gitu, itu kan pasti ada gitu. Terus juga yang kedua mungkin ya ada masalah-masalah dengan anggota-anggota yang mungkin lupa dengan sumpahnya di awal, itu pasti ada gitu ya. Cuma balik lagi ketika kita udah ikhlas jalanin amanah ini sih, insya Allah semoga duka itu bisa kita atasin ya dengan solusi-solusi yang ada gitu. Jadi terlepas mungkin ada dukanya, tapi ya lebih banyak sukanya ya, lebih banyak sih, alhamdulillah gitu. Oke, boleh dari Kak Putri. Kalau dari aku sebenarnya sama-sama aja sih sama Kayla. Sukanya adalah yang tadi bener banget aku setuju sama Kayla, bisa kenal sama banyak banget kepala orang yang beda-beda. Kemarin tuh kan total kalau 2023 di periode aku tuh ada 27 orang sama aku ya. Jadi ada 26 orang lain dengan isi kepala yang beda, semuanya beda, karakternya beda. Kita harus memahami itu gitu loh kan. Dan itu menurut aku tuh seru tapi juga tantangan banget, tapi itu suka banget. Dan mungkin sukanya tuh adalah ketika kita di awal udah merumuskan proker-proker A, B, C, D, F, G, visinya ini, misinya ini gitu kan. Terus proker-proker tuh jalan lancar semuanya gitu kan. Bahkan ada proker-proker yang mungkin tanpa kita intervensi tuh bisa mandiri tuh, aku seneng banget kalau kayak gitu kan. Nah terus bangga juga banget ya, bangga banget kayak ih gila keren banget gitu kan. Nah terus kalau untuk dukanya ya sama-sama aja sih, kayak misal mungkin ada struggle kayak misal aduh ini aku kemarin nge-treat si A kayak gini bisa, tapi kok nggak berjalan ya di si B nih gimana sih, aku kayak harus pelajari lagi, kayak udah capek sama banyak proker, capek sama kegiatan sendiri, terus juga harus memahami semua orang ini gitu kan, sebenarnya capek juga. Dan ada memang bener-bener ada memang fase kita tuh kayak udah, aku sendiri kayak udah capek, kayak bisa nggak sih ini, bisa nggak sih. Aku tuh dulu sempet di awal-awal tuh kayak gitu, kayak nggak yakin gitu kan, bisa nggak sih sebenarnya aku jadi pemimpin ini, bisa nggak sih sebenarnya gitu kan. Takut salah-salah, takut aja gitu kan, banyak ketakutan itu. Dan ternyata setelah kenal sama mereka, setelah tahu ternyata mereka tuh juga bener-bener suportif banget. Apalagi kemarin tuh kepengurusannya bener-bener menurut aku tuh aktif banget, suportif banget. Dan kayak gitu jadinya aku jadi kayak yakin nih bahwa aku tuh di sini nggak sendirian loh, kita ini bareng-bareng loh, ini tuh bukan proker aku tapi ini proker kita semua gitu. Jadi lebih ke itu sih, jadi kayak sukanya ya lebih banyak sukanya daripada dukanya sih gitu. Mantap, Masya Allah, keren banget. Apa sih yang membuat teman-teman di sini kuat dalam memimpin organisasi di tengah adanya drama kuliah, terus drama kehidupan yang sedang terjadi, itu gimana caranya kalian mengatasinya? Dari siapa dulu? Boleh Kak Putri. Aku dulu. Kayak drama kuliah, drama Korea juga nggak sih? Beda ya, gimana? Yang bikin kuat sampai akhir, karena udah berakhir, jadi kita berarti bener-bener kuat ya satu periode ya. Kayak yang bikin aku bertahan sampai akhir itu adalah ya tadi ya, ketemu sama teman-teman yang suportif banget dengan 26 orang yang menurut aku tuh keren-keren banget. Di awal tuh aku jujur, karena aku mencalonkannya, flashback lagi yang tadi ya, mencalonkannya bukan jadi ketua tapi jadi wakil. Jadi pas jadi ketua tuh pressure gitu, kayak bisa gak sih, kayak ya ini gimana gitu kan. Tapi ternyata pas pas udah onboarding, udah musyawarah kerja dan udah mulai masa kepengurusan, terus ketemu sama ada 26 orang tadi tuh kayak langsung yang ternyata bener-bener aku tuh nggak sendirian gitu. Jadi di awal tuh aku juga mikir kayak Allah tuh nggak mungkin ninggalin aku sendirian, apalagi nih jalan dakwah akan rohis gitu, nggak mungkin ditinggalin sendirian, nggak mungkin aku nanti akan berjuang sendirian, pasti nanti bakal ada orang-orang yang nge-support kok gitu kan. Dan ternyata benar gitu, kemarin love banget sama Alfarq jadi aku seneng banget. Mungkin itu sih yang bikin aku bertahan sampai akhir, karena memang disupport sama yang lainnya. Kalau nggak dapat support, aku yakin udah jenuh, mungkin udah stres kali ya. Tapi karena dari teman-teman yang lain, dari wakilku juga suportif banget, terus juga dari teman-teman BPH suportif, dari staff-staffnya pun juga suportif banget, peduli banget gitu kan. Jadi bisa bertahan sampai akhir, jadi saling menyemangati satu sama lain sih. Oke. Mungkin kita harus percaya kali ya, di dalam kesulitan masih ada selalu kemudahan. Oke, boleh nih Kak, dari Kak Kayla. Oke, sebenarnya
kurang lebih sama ya kayak Putri juga gitu. Apalagi kita ingat gak sih Put, kita waktu kemarin tuh kan bisa dibilang kita minoritas karena jajaran ketua Ormo KSMI-nya angkatan 20. Jadi kita kayak ini kok kita kayak anak kecil banget ya gitu ya. Itu jujur itu sempat jadi salah satu rasa insecure yang menyelimuti aku lah selama ya awal-awal gitu. Terus juga selain itu kalau di KC kasusnya memang waktu itu aku juga bukan angkatan tertua. Jadi waktu itu ada angkatan 20 lagi di atasnya dan itu aku sempat takut ini takut salah gimana gitu loh kalau pemimpin yang lebih tua iya, takutnya salah ngomong atau apa gitu kan. Itu sempat aku sempat ngerasa pressure juga gitu kayak aduh bisa nggak ya setahun loh ini ngejalanin kayak gini gitu kan. Tapi ternyata bener kata Putri setahun itu nggak berasa, alhamdulillah tiba-tiba kelar nggak berasa gitu kan. Jadi waktu itu bener kata Putri juga alhamdulillah punya wakil yang suportif, punya BPH yang suportif dan juga receh-receh. Aduh ya Allah, kalau ada teman-teman kabinet ekspresi yang nonton cinta kalian banget ya Allah. Terus juga itu teman-temannya suportif banget. Kita ada kesulitan ya kita selesain bareng-bareng gitu. Terus selain itu juga tadi benar di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi selama kita stay on track, kita rajin ibadah segala macam, pasti Allah akan selalu membantu gitu. Terus juga mungkin terbuka dengan teman-teman terdekat juga ya, maksudnya di balik teman-teman organisasinya memang suportif, kita juga pasti punya adalah orang-orang terdekat, betul. keluarga, ada teman-teman dekat yang Itu jadi tempat penting kita banget sih, Kak. iya benar tempat kita buat mencurahkan isi pikiran kita yang mumet gitu karena jadi itu tadi sih intinya, teman-teman yang suportif, orang-orang terdekat dan juga stay on track sama Allah aja, insya Allah pasti akan kebantu gitu. Waduh, Masya Allah kan. Dan fun fact juga, jadi aku sama Kayla tuh mungkin dari awal masalahnya sama, terus juga yang dihadapin sama, jumlah anggotanya juga sama-sama juga. Dan kita tuh berdua tuh juga karena satu kelas, karena udah kenal juga, jadi tuh kayak sering curhat-curhat juga, sering kayak Kai Royce gini kayak sama Put juga kayak gitu Put, gitu. Balas-balasan di DM juga gitu. Saling nyemangatin kayak semangat ya kayak satu periode kayak semangat kayak. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, ternyata ada satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Ini apa ya namanya? Oke, terakhir kata-katanya nih Kak buat para pemimpin perempuan yang sedang menjalankan kepemimpinannya biar mereka kuat kayak Kak Putri dan Kak Kayla. Aduh, Masya Allah. Kata-katanya nih Kak. Boleh Putri. Boleh Kak. Aduh, apa ya? Jeng-jeng Sebenarnya tuh masih banyak kurangnya, tapi buat teman-teman pemimpin perempuan di luar sana, semangat. Nggak beda kok kalian sama laki-laki, kalian juga pasti bisa gitu. Jangan biarkan orang-orang tuh mendefinisikan kalian, karena yang tahu kalian cuma kalian, yang tahu gaya kepemimpinan yang pas juga cuma kalian. Dan selalu ingat bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan yang paling penting kalian tuh nggak sendiri. Banyak teman-teman kalian, banyak pengurus-pengurus kalian, staff-staff kalian yang bakal nge-support kalian gitu. Waduh. Jadi semangat, kalian pasti bisa. Mungkin bisa saling curhat kali ya antara staff-staffnya. Iya betul. Antara staff ketuanya gitu. Boleh Kak, dari Kak Kayla. Aduh jadi malu. Ini disclaimer juga sih sebenarnya, kita berdua tuh juga sama masih belajar ya Put, Iya, ya masih betul. banyak belajar, masih banyak kurangnya. Kita juga kemarin kan 1 tahun tuh bisa dibilang pengalaman pertama mimpin Banget. Iya kan, jadi pasti banyak banget trial and errornya gitu. Tapi untuk teman-teman perempuan di luar sana yang lagi diamanahkan untuk mimpin apapun itu, pesan dari aku mungkin semoga kalian bisa kuat gitu. Kuatnya itu dalam artian ya teman-teman bisa menjalankan amanah dengan baik, tapi juga ingat gitu bahwa teman-teman tuh tetap jadi diri sendiri, benar yang tadi kata Putri bilang. Karena banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang ketika mimpin itu mereka kayak takut sendiri, apalagi perempuan tuh kan sering banget insecure ya, terus dijudge juga, jadinya akhirnya mereka kayaknya gue harus mimpin dengan cara ini deh, tapi akhirnya mereka sendiri gak nyaman dengan cara mimpin itu, yang akhirnya bikin mereka jadi gak nyaman, terus menjalankan amanahnya jadi gak baik, jadi setengah-setengah gitu. Nah jadi kalau menurut aku, jalankan amanah itu dengan baik, insya Allah itu akan jadi ladang pahala dan juga ladang kalian buat belajar, untuk menambah ilmu, untuk bisa mengeksplorasi bakat kalian juga sendiri gitu kan. Karena dengan memimpin itu kita bisa jadi tahu, lebih mengenal potensi diri kita. Dan yang terakhir juga tetap jadi diri sendiri untuk memimpin gitu. Itu aja sih dari aku. Semangat semuanya. Masya Allah, tepuk tangan buat teman-teman kita ini. Oke, nggak terasa kita sudah bincang-bincang panjang lebar. Menarik banget cerita teman-teman ini. Terus banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih buat kedua narasumber kita kali ini sudah menyempatkan waktunya. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.